Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 di UPTD SD Negeri 10 Makmur, Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 11, Ibu Afrawati SPD, Kamis 22 Agustus 2024 segera dimulai. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 10 Makmur serta rekan-rekan seperjuangan. Mengawali acara, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Dimulai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati acara kita pada hari ini. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ibu Kepala UPTD SD Negeri 10 Makmur kepada Ibu Nurlaila SPD, disilakan. Hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengadakan kegiatan diseminasi acara Ibu Afrawati pada hari ini. Selanjutnya, selawat dan salam mari kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Afrawati sebagai CGP UPTD SD Negeri 10 Makmur. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri 10 Makmur ini. Nah, pada hari ini yaitu acara diseminasi modul 41 Ibu Afrawati yang sedang dikembangkan oleh calon guru penggerak kita. Kemudian semoga Ibu Afrawati ini sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan. Jadi terima kasih kepada Ibu Afrawati yang telah mau membimbing guru-guru di SD Negeri 10 Makmur ini, yang sudah mau kiranya menjadi CGP pada UPTD SD Negeri 10 Makmur ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah membantu Ibu Afrawati ini. Semoga Ibu Afrawati ini sukses ke depannya dan berguna, ilmunya berguna kepada kita guru-guru UPTD SD Negeri 10 Makmur ini. Hanya ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurlaila SPD. Menutup acara dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Afrawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Afra, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kepada Allah yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, dan Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat berhadir ke tempat yang sangat sederhana ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Selawat beri salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang sudah kita rasakan seperti saat ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurlaila SPD, dan juga penghormatan saya kepada seluruh Dewan Guru yang telah berhadir, yang telah mendukung saya untuk mengembangkan kompetensi saya dalam calon guru penggerak angkatan 11 ini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktunya, waktu istirahatnya sudah digunakan untuk mendukung saya. Saya sangat berterima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua dan bapak-bapak juga dan semua staf UPTD SD Negeri 10 Makmur. Jadi pada hari ini saya membuat sebuah kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Itu merupakan salah satu modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi pengimbasan modul 1.4 budaya positif saya sendiri. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 10 Makmur, Kabupaten Biren tahun 2024-2025. Kemudian fasilitator saya yaitu Ibu Noviana SSIM MATGR. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Ibu Dian Anissa SPD. Nah, sebelum kita memulai dalam acara kita, untuk menghilangkan rasa kantuk kita ya Bu ya. Untuk menghilangkan rasa kantuk kita supaya acaranya juga santai, tidak tegang Ibu ya. Kita ice breaking dulu ya. Jadi di sini kita akan melakukan tebak nama binatang Ibu-ibu. Nah, di sini tebak nama binatang. Ini ada gambar S, bongkahan S. Kemudian ini ada huruf E-nya dipalang. Kemudian ada lambang tambah, kemudian ada api. Ya, ini nama binatang ibu-ibu ya. Nama binatang. Ini S. Ya, S. Jadi huruf E-nya dipalang. Kemudian ditambah api. Coba ibu siapa yang bisa menebak? Ya, binatang apa? Api. Ya? Iya, ternyata ibu-ibu masih fokus semua. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya, ini adalah ibu-ibu SD 10 yang hebat ya. SD 10 hebat. Ya, sekali lagi SD 10 hebat ya. Inilah ibu-ibu hebat SD Negeri 10 Makmur ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita tebak negara ibu-ibu. Yang tadi kita tebak nama binatang. Sekarang kita tebak nama negara. Ya. Jadi di sini ada huruf U. Kemudian ada lambang tambah. Kemudian ada gambar panda. Kemudian P sama dengan G. Ya, P sama dengan G. Ya? Iya, hebat. Tepuk tangan. Hebat, Bu Zulfitri. Benar sekali. Jadi nama negara Uganda ya Bu ya. Tadi U ditambah dengan panda P-nya jadi G. Nah, jadi Uganda. Ya, nama negaranya Uganda. Iya, hebat semua ya. Ternyata ibu-ibu walaupun sudah siang, udah jam 1 masih tetap semangat dan masih tetap fokus. Memang guru-guru SD 10 Negeri 10 Makmur hebat-hebat ya. Ya. Kemudian salam dan bahagia. Nah, kita sebagai seorang guru harus selalu bahagia. Ya Ibu ya. Nah, jadi kita bahagia dalam mengajar anak-anak kita
Kita bahagia datang ke sekolah kita karena sekolah merupakan rumah kedua bagi kita ibu-ibu ya. Nah, jadi setelah di rumah kita merupakan rumah kita sendiri, merupakan tempat ternyaman untuk kita bersama keluarga kita. Kemudian sekolah kita merupakan rumah kedua kita bersama dengan anak-anak didik kita yang beragam macam karakteristiknya. Namun kita selalu berusaha untuk memaju, mendidik dan menuntun anak-anak didik kita untuk mencapai tujuan hidupnya ya. Kemudian apakah makna budaya positif? Nah, ibu-ibu, apa budaya positif? Ya? Iya, budaya yang baik. Jadi budaya positif. Jadi itu merupakan sebuah kebiasaan yang baik. Nah, baik dari kita, yang kita mulai dari kita dulu sebagai pendidik. Kemudian dari kita kemudian ditiru oleh anak didik kita. Nah, bagaimana contohnya? Ya, contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Ya. Jadi budaya positif di kelas atau sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di kelas sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita seperti saya bilang tadi, kita harus bisa memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik terhadap anak didik kita. Contohnya seperti disiplin. Jadi kalau misalnya kita sendiri disiplin datang ke sekolah, misalnya kita datang tepat waktu. Jadi anak-anak didik kita tentu akan meniru kita, pendidiknya, gurunya. Oh, guru saya lebih cepat datangnya, saya mau dong seperti ibu saya malu datang terlambat. Jadi anak-anak didik kita akan meniru dari kita. Jadi kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan contoh penerapan budaya positif di SD Negeri 10 Makmur tercinta kita ini ya. Ini merupakan pembiasaan yang baik yang sudah kita lakukan. Seperti bersalaman dengan guru. Jadi kita membiasakan anak-anak didik kita untuk bersalaman. Jadi kita selalu membiasakan anak-anak didik kita waktu datang sekolah, mereka langsung bersalaman dengan kita. Kemudian saat pulang juga mereka akan bersalaman dengan kita. Kemudian bila ada tamu juga kita membiasakan anak didik kita untuk bersalaman. Jadi mereka kalau bertemu saat berjalan, mereka ada orang lain, jadi mereka tetap bersalaman. Itu merupakan juga pembiasaan yang baik yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian wirid Yasin setiap Jumat. Kita juga melakukan pembacaan Yasin yang kita lakukan setiap pagi sebelum belajar pada hari Jumat. Jadi semua anak-anak didik kita biasakan untuk membaca surat Yasin yang kita laksanakan setiap pagi Jumat. Kemudian kita juga mengadakan salat zuha. Jadi kita membiasakan anak-anak kita juga untuk salat zuha. Jadi anak-anak kita dapat dari kecil mereka sudah terbiasa dengan salat. Jadi saat mereka sudah besar, mereka sudah terbiasa dari kecilnya. Kemudian kita juga membiasakan salat zuhur berjamaah. Ini kita lakukan setelah pulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah, kita membiasakan anak-anak kita untuk salat zuhur secara berjamaah. Kemudian pembiasaan yang baik lagi yang kita terapkan, ya, yaitu senam pagi. Kita juga menerapkan senam pagi untuk anak-anak kita, dan juga masih ada pembiasaan-pembiasaan lainnya seperti kita pembacaan Asmaul Husna yang kita laksanakan setiap pagi Kamis, ya. Kemudian ini merupakan budaya positif. Budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua,
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi latar belakangnya, pendidikan itu merupakan sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang yang anak. Jadi setiap anak itu mempunyai kekuatannya masing-masing. Ya, jadi dia memiliki pengalaman dan kekayaan. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun. Jadi anak itu lahirnya dia sudah mempunyai coretan yang samar-samar. Jadi anak yang lahir itu dia sudah punya coretan hidupnya. Tapi masih samar-samar. Jadi tugas kita sebagai seorang guru, kita adalah menuntun mereka atau menebalkan garis samar-samar yang ada pada mereka. Yang tadinya dia garis-garis samarnya sudah baik, kita selalu mengarahkan dia untuk tetap lebih baik supaya dia tidak terjerumus ke hal yang tidak baik. Anak yang tadi mempunyai garis samar-samar yang tidak baik, kita tuntun supaya dia bisa menjadi baik. Jadi kita sebagai seorang guru, tugasnya adalah menuntun, membimbing, ya, mendidik anak-anak didik kita supaya mereka mencapai tujuan hidupnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuannya, guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol dari Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta keterkaitannya teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Menjalankan segitiga restitusi sehingga kelak tercipta sebuah budaya yang positif. Kemudian perubahan paradigma belajar. Ya, jadi berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan Pancasila. Pembelajaran berpusat pada murid. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Terdiferensiasi. Guru dan murid juga menguasai 4C. Jadi kita harus berorientasi pada kompetensi. Jadi pengembangan karakter sesuai dengan karakter profil Pancasila. Ya, jadi profil Pancasila tentunya tidak asing lagi bagi kita guru atau sebagai pendidik ya Ibu ya. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid. Jadi kita melakukan pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi murid itu bukanlah bukanlah subjek. Jadi kita harus bisa melihat minat murid. Jadi kalau kita perhatikan minatnya apa. Jadi kita harus bisa memihak berpusat pada murid. Jadi kita tidak hanya mengejar materi. Jadi kita tidak mengajar, Ibu udah nyampe kalau dulu di K13 kita tema, Bu sudah nyampe tema berapa? Kalau kita yang masih temanya masih belum jauh, kita merasa saya gagal ya, saya tidak bisa ya, kawan saya pintar ya, sudah sampai ke modul ke materi yang yang sudah lama gitu, yang sudah panjang gitu. Kita merasa tertinggal. Padahal tidak demikian. Jadi pembelajaran kita tidak mengejar materi, Ibu-Ibu. Jadi kita harus memperhatikan karakteristik peserta didik kita. Jadi kita sesuaikan. Kita tidak harus, nanti kalau kita misalnya kita mengejar materi, itu anak-anak kita akan gagal.
Pas kita periksa, anak saya, adik didik saya dapat nilainya cuma 2 benarnya, anak saya cuma dapatnya 3 benarnya. Itu kita kejar materi. Tetapi kalau kita bisa mengajar dengan memperhatikan karakteristik si anak, kebutuhan si anak, insya Allah kita akan berhasil. Kita perhatikan dia cenderungnya bagaimana, tingkatannya itu bagaimana, kita sesuaikan. Jadi anak kita tidak boleh kita paksakan. Jadi tidak boleh kita paksakan, kita ikuti sesuai dengan karakteristik si anak. Kemudian sebelum kita lanjutkan, sekarang ini ada kepalan tangan, ibu-ibu. Ada kepalan tangan. Nah, sekarang coba ya, siapa yang mau jadi relawan? Ya, siapa? Boleh Ibu Nita, 1 orang lagi. Siapa yang mau jadi relawan? Boleh? Ya. Nah, siapa yang akan menggepalkan tangan? Ya, Ibu Nita. Ibu Nita bayangkan kalau Ibu punya sesuatu benda yang sangat berharga. Ibu bayangkan di kepalan tangan Ibu mempunyai sebuah benda yang sangat berharga. Ada orang yang ingin mengambilnya. Nah, Ibu Syahrawani, Ibu boleh merayu, ya, memaksa, ya, terserah Ibu bagaimana caranya Ibu supaya tangan Ibu Nita bisa terbuka. Ayo, Ibu. Ini barang yang sangat berharga yang saya punya. Tidak boleh ini, tidak boleh. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Tidak bisa. Kita harus keluar. Boleh saya? Ya. Ya. Iya, nggak dikasih. Ya, boleh duduk Ibu. Ya, jadi sebelumnya saya mau tanyakan sama Ibu Yunita, kenapa Ibu tidak mau membukanya? Karena kita kan sudah membayangkan bahwa ini adalah yang sangat berharga. Contohnya misalnya emas. Iya. Ini emas. Satu genggam ini dalam ini emas. Mana mungkin kita akan kasih begitu saja untuk seseorang. Iya. Nah, apalagi harga emas sekarang yang Iya, hebat Ibu. Iya, tepuk tangan. Iya, jadi sesuatu yang berharga dalam hidup kita, ya, sesuatu yang berharga yang kita punya, tentunya kita tidak akan memberikan kepada orang lain dengan rayuan, dengan paksaan. Tentunya kita tidak akan memberikannya, kita tetap akan mempertahankannya, ya Bu ya. Iya, jadi kita lanjut. Jadi seperti miskonsepsi teori kontrol Dr. William Glasser. Ya, jadi yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kalau kita pendidik, harta yang paling berharga kita adalah murid kita, siswa kita, itulah harta kita yang sangat berharga, ya. Rasanya kalau kita sehari tidak sekolah, rasanya rindu kita pada anak didik kita, ya. Kita terbayang anak didik saya sekarang lagi ngapain mereka, ya. Baik-baik budi enggak ya mereka? Kita pasti membayang rasanya tidak tenang. Anak saya bagaimana ya? Jadi seperti saya juga yang mengajar di kelas 1, misalnya kalau sehari saya enggak bertemu mereka, rasanya ada rasa rindu. Ya, ada rasa rindu terhadap mereka. Apalagi kalau kita guru, rasanya senang kita menjadi guru sekolah dasar, ya Ibu-ibu ya. Kenapa kita sangat dekat, ya? Jadi mereka masih mempunyai usia yang masih kecil-kecil dengan kepolosan mereka. Jadi mereka begitu kita datang ke sekolah Ibu, gitu, kita dipeluk, kita merasa sangat bahagia. Kita merasa jadi kita berharga di hati mereka, ya. Walaupun kadang-kadang mereka dengan dengan kebandelan mereka, ya, dengan
dengan kenakalan-kenakalan yang mereka buat, rasanya saat itu saja kita merasa kenapa ya anak saya demikian. Tetapi habis itu kita elus ke rasa sayang kepada anak didik kita. Mereka adalah harta yang paling berharga. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, lanjut. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jadi perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus kontrol merupakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita ingin mencoba untuk mengubah orang agar pandangan orang tersebut sama dengan kita. Itu bukan suatu hal yang mudah ya Ibu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berbeda dengan stimulus respon. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Itu pada teori kontrol. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemikiran orang lain sesuai dengan pemikirannya. Kita sendiri sesuai dengan pemikiran kita. Kemudian kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang-menang. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan, ini menurut Stephen R. Covey, ya, prinsip centered leadership 1991. Jadi menurut beliau, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan atau sedikit-sedikit, kita harus mengubah sikap atau perilaku kita terlebih dahulu untuk bisa membuat kemajuan tersebut. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi itu menurut Pak Stephen R. Covey yang beliau buat pada tahun 1991. Sekarang kita lanjut lagi pada disiplin positif. Ini disiplin positif. Kata disiplin. Jadi kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Jadi tata tertib. Jadi disiplin itu sering kita bilang itu kunci utama untuk mencapai sebuah kesuksesan ya. Jadi tentunya disiplin itu sangat dekat sekali dengan tata tertib. Kalau kita buat tata tertib tentunya kita harus disiplin ya. Harus disiplin. Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Itulah dikatakan dengan disiplin. Jadi kita kalau sudah mematuhi peraturan, kita sudah mematuhi tata tertib, kita sudah teratur, apa yang sudah digariskan, itu kita baru dikatakan dengan disiplin. Ya. Kemudian disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu ada salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kalau kita bilang disiplin itu kita sering memperhatikan kalau kita melanggar disiplin itu pasti kita mendapatkan hukuman, Ibu-ibu ya. Pasti dalam bayangan kita kalau kita melanggar misalnya anak didik kita. Misalnya mereka melanggar peraturan. Kita beri hukuman. Ibu-ibu setuju juga kalau kita berikan hukuman? Tidak ya. Jadi hukuman itu merupakan sebuah sesuatu yang harus kita hindari, ibu-ibu. Jadi hukuman itu berakibat yang tidak baik karena hukuman itu bisa menimbulkan rasa dendam. Rasa dendam pada yang menjadi yang kena hukum. Jadi si penghukum ini akan memberikan hukuman yang mendapatkan hukuman pasti mereka akan merasa dendam. Bisa menjadi hal-hal yang tidak baik. Bisa terjadi misalnya kita guru, misalnya kita memberi hukuman kepada anak didik kita. Dia merasa malu ataupun dia membekas dalam hatinya. Dia merasa malu, marah, kemudian bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan, ya bisa mencelakai orang lain. Jadi hukuman itu merupakan sebuah yang harus kita hindari. Tujuan disiplin positif. Jadi tujuannya menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Jadi kita harus menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi orang-orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai pendidik ya harus bisa menanamkan nilai-nilai motivasi pada anak-anak didik kita. Kita menjadi orang yang mereka inginkan, orang yang mereka banggakan. Kemudian tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan. Jadi mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Ya, kita lanjut. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah tidak asing lagi bagi kita seorang pendidik ya ibu-ibu ya. Beliau adalah bapak pendidikan. Kita melihat dari dulu perjuangan beliau dalam memajukan pendidikan bangsa kita. Jadi sampai sekarang teori-teorinya masih dipakai karena teorinya itu tidak pernah usang dengan perkembangan zaman. Sampai sekarang teori-teori beliau masih sangat terpakai, masih digunakan. Beliau memang bapak pendidikan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Beliau juga mengatakan, untuk menciptakan murid yang merdeka, ya, syarat utamanya merupakan harus disiplin. Seperti kita katakan tadi, disiplin yang merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan, ya. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara juga mengatakan demikian bahwa disiplin yang kuat yaitu harus kita tanamkan pada anak didik kita. Jadi yang memiliki motivasi internal, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kalau misalnya kita belum disiplin ya ibu-ibu ya, kita membutuhkan untuk disiplinkan. Ya, misalnya kita belum punya motivasi internal, motivasi dalam diri kita. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk mendukung kita, untuk mendisiplinkan kita. Ya, lanjut lagi. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
Jadi akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita bukan hanya terlepas dari perintah. Nah, jadi kalau kita misalnya membayangkan kata merdeka, ya kata merdeka pasti kita membayangkan kita itu tidak ada diperintah-perintah oleh orang lain. Kita negara yang merdeka, kita mikirnya kita bisa berdiri sendiri, bisa menjalankannya sendiri. Negara kita itu misalnya negara Indonesia bisa tidak ada perintah dari negara-negara penjajah. Nah, kita membayangkan merdeka bisa berdiri sendiri sesuai dengan keinginan kita sendiri tanpa diatur dan diperintah oleh orang lain. Nah, jadi kita demikian juga. Nah, jadi kita tidak terlepas dari perintah, tapi akan cakap buat memerintah diri kita sendiri. Kita perintah diri kita sendiri. Bagaimana? Kita membuat diri kita, saya harus bisa menjadi seorang guru yang disiplin. Nah, jadi kita akan berusaha untuk menjadi seorang guru yang disiplin supaya kita bisa dicontoh oleh anak-anak didik kita. Kemudian nilai kebajikan universal. Ini ada 3 pendapat. Kalau pendapat Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Kemudian kalau menurut Diana Gosson pada tahun 1998, beliau mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, beliau menyatakan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, kita lanjut lagi Bapak-Bapak. Masih semangat Bapak-Bapak? Masih semangat. SD 10. Hebat. Ya, sekali lagi SD 10. Hebat. Ya, kita lanjut lagi Bapak-bapak. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua ya. Kita lanjut lagi ya. Kemudian kita lanjut dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati institusi atau organisasi ya. Jadi yang pertama profil Pancasila. Jadi profil Pancasila ini merupakan tidak asing lagi bagi kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian sikap murid, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter atau IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, lifelong with learn and life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Nah, jadi kita dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, jadi tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, dan memiliki rasa humor. Berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, kemudian dari Building Moral Intelligence Michael Borba.
Ini merupakan the 7 essential virtue. Jadi ini merupakan 7 nilai kebajikan. 7 nilai kebajikan. Yang pertama suara hati, kemudian kontrol diri, kebajikan, toleransi dan juga keadilan dan empati. Ini merupakan the virtue project nilai-nilai kebajikan. Yaitu banyak sekali ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa dan juga gotong royong. Ya, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang dapat kita lihat di sini. Ada rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan dan pendirian. Banyak sekali projek nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Nah di sini kita mulai berpikir Bapak-bapak Ibu. Kita mulai berpikir. Nah, di sini ada peraturan. Ada peraturan. Yang pertama, peraturan yang kedua, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya yang dituju apa Ibu-Ibu? Iya, tanggung jawab ya Ibu-Ibu ya. Jadi dia setelah mengambilkan buku, dia selalu mengembalikannya ke tempatnya. Jadi itu mereka sudah punya nilai kebajikan di tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai kebajikan yang dituju? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Iya, jadi dia bisa menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, jadi dia mempunyai nilai kebajikan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu nilai kebaikannya Ibu-Ibu? Ya? Iya? Berkomitmen. Jadi berkomitmen kita menghadirnya harus 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Baik dalam diri kita pendidik maupun dalam untuk peserta didik kita. Jadi kita berkomitmen kalau kita hari Senin misalnya kita masuknya kita jam 7.30. Jadi kita jam 7.30 kita sudah melakukan kegiatan seperti upacara itu tepat dengan waktu. Itu juga dengan hari-hari lain kita jadwal masuknya berapa jam 7.45 kita sudah masuk dalam kegiatan seperti kegiatan senam pagi atau pembacaan Yasin ataupun yang lain-lainnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan Ibu-Bu, nilai kebajikan yang dituju? Iya, keselamatan. Jadi kita melarang anak-anak kita untuk tidak melakukan kekerasan. Kenapa? Supaya mereka bisa selamat. Kalau misalnya kita tidak menuntun anak kita untuk tidak melakukan kekerasan, mungkin mereka akan melakukan kekerasan. Misalnya dia marah dengan temannya, dia langsung memukul. Kemudian kalau misalnya dia ada dengan temannya yang tidak disenangi, dia langsung saja bermain kasar. Itu bisa menyebabkan bahaya. Jadi kita harus mengarahkan anak-anak kita supaya dapat melakukan hal-hal yang baik. Kita melarang anak-anak kita untuk melakukan kekerasan. Jadi supaya mereka bisa selamat. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju? Kesehatan. Jadi kita selalu mengarahkan anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak mengena dengan menggunakan narkoba. Dari hal-hal terkecil seperti merokok, kita juga sudah mengarahkan anak-anak didik kita supaya mereka tidak mengena dengan hal-hal tersebut. Karena hal tersebut bisa merusak kesehatan mereka. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Jadi bergantian menunggu orang
kesabaran. Jangan dia menunggu temannya, dia langsung marah. Nah, jadi dia belum, kalau misalnya dia marah, dia belum punya nilai kebajikan bersabar. Kemudian gunakan masker. Iya, gunakan masker itu kesehatan. Kita dulu tahun 2019 kita pernah dilanda seperti wabah COVID-19, Ibu-ibu ya. Jadi kita saat itu pemerintah kita mewajibkan peserta didik kita ataupun warganya untuk memakai masker. Jadi masker itu digunakan untuk pengamanan pertama atau pencegahan supaya kita tidak mudah tertular. Ya, jadi usaha, jadi demi keselamatan. Kemudian jangan berlari di atas atau koridor. Itu nilai kebajikannya dituju keselamatan. Jadi melarang anak-anak kita untuk tidak berlari di teras. Jadi nanti kalau saat berlari-lari mereka bisa tersandung, mereka bisa terbentur, bisa menyebabkan mereka celaka. Jadi kita selalu mengingatkan anak-anak didik kita untuk tidak berlari di kelas ataupun di koridor. Nah, ini sudah kita lihatkan jawabannya. Iya. Kemudian, diskusi dan sepakati apakah nilai kebajikan yang Anda perlu rubah atau ditambah. Nah, ibu-ibu, apakah nilai kebajikan yang ada perlu dirubah atau ditambahkan lagi? Nah, sudah sesuai? Iya, jadi nilai-nilai kebajikan yang perlu dan kita buat harus kita sepakati bersama. Jadi untuk menerapkan kepada anak didik kita supaya sekolah kita menjadi sekolah yang maju, yang bisa menuntun, membimbing anak-anak didik kita menjadi peserta didik yang berwawasan, Bu ya, dan berkarakter. Nah, materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia adalah Dana Gossen. Yang pertama beliau, kalau motivasi eksternal, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi itu merupakan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit Ibu-ibu ya tentang hukuman. Ini IFA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, lanjut lagi. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak ya Bu Ibu ya. Kenapa Ibu tidak setuju? Iya, karena Pak Seno mempermalukan IPA. Yang tadinya IPA dia tidak terlalu suka dengan pelajaran matematika. Jadi Pak Seno ini mempermalukan, memberikan hukuman kepada IPA. Ya, jadi tindakan yang Pak Seno lakukan terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi menurut ibu-ibu. Ya,
Hukuman, iya, ya, hukuman ya ibu-ibu ya. Kenapa hukuman? Karena itu dilakukan secara langsung dan tanpa ada pemberitahuan. Jadi Pak Seno ini menghukum si Ipa. Itu bisa membuat trauma pada si anak. Yang tadinya si anak sudah tertawa kepada si Ipa, itu menyebabkan si Ipanya malu. Karena dia tadi sudah tertawa, temannya sudah tertawa, membuat kegaduhan di kelas, semuanya tertawa untuk si Ipa karena dia sudah sudah tergagap, tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita senang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi penghargaan itu ya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu ibu-ibu ya sebenarnya bisa melakukan dalam jangka panjang dan jangka pendek itu ada pengaruhnya. Kadang-kadang kita kalau memberi penghargaan, kalau kita tidak memberikan penghargaan lagi, kadang-kadang anak bisa menurun karena dia mengharapkan imbalan. Ya, lanjut. Seperti Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kemudian tindakan memberi penghargaan nilainya menghukum seseorang. Jadi tindakan memberi penghargaan nilainya adalah menghukum seseorang. Nah, ini penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Nah, ini ada pengaruhnya ibu-ibu kita memberikan penghargaan jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu bisa juga penghargaan itu bisa juga merusak hubungan. Kadang-kadang anak lain bisa iri, kita berikan penghargaan. Oh, ibu itu lebih sayang pada dia, sedangkan saya tidak disayang. Jadi mereka akan berpikir kemudian mereka akan menimbul rasa iri kepada yang mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan juga dapat mengurangi ketepatan. Jadi ada pengaruhnya kita memberikan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman dia itu bersifat tidak terencana. Jadi dia tiba-tiba. Seperti tadi kejadian kasus Pak Seno. Pak Seno yang tadi dia melihat si Iva tidur, langsung dia memanggil si Iva kemudian untuk berdiri di depan kelas. Kemudian berupa fisik atau fisikis. Jadi dia berupa fisik, bisa kita suruh misalnya anak kita misalnya Pak ya, misalnya dia tidak membawa baju olahraga. Kita suruh, "Nak, kenapa tidak bawa baju olahraga?" "Iya, kenapa tidak bawa baju olahraga?" "Lupa, Pak." "Sekarang coba kamu lari keliling lapangan." Itu merupakan sebuah hukuman yang kita berikan. Kemudian berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru memonitor murid. Jadi misalnya konsekuensi begini Bu. Jadi misalnya kita sudah membuat rencana. Kita membuat konsekuensi misalnya siswa kita suruh salat. Kalau yang ada yang siswa tidak membawa mukena ataupun sarung, kita memberikan konsekuensinya apa? Kita suruh baca surat Yasin. Jadi itu sudah kita rencana. Jadi berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman dia tiba-tiba langsung kita berikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Apa dia kita suruh ambil sampah, apa kita suruh keliling lapangan, apa kita suruh bersihkan WC. Itu namanya hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau sudah sekuensi itu sudah kita rencanakan dan sudah disepakati.
Kemudian tindakan guru, ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tersenggol pada saat belajar, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian ke sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kita lihat ibu-ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Tidak dapat, akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini menurut ibu-ibu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Nanti kita lihat, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat ibu-ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, kita lihat bersama-sama sekarang. Nah, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu adalah hukuman, Bapak-Bapak ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, itu juga merupakan sebuah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, di hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid. Nah, jadi nanti mereka bisa untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Ya, merupakan proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita pendidik berkolaborasi dengan si murid. Jadi misalnya mereka berantem di kelas ataupun ribut dengan teman di kelasnya. Jadi kita menanyakan kepada siswa tersebut. Jadi kita tanyakan apa yang telah dia perbuat. Jadi nanti kita membantu siswa tersebut untuk mencari solusinya. Jadi misalnya dia menarik baju kawan sampai kancing bajunya terlepas. Yang kancingnya sudah putus tadi pasti dia sudah menangis. Yang berbuat tentunya kita akan memanggilnya dan menasehatinya, bukan untuk memberi hukuman, tetapi kita menanyakan apa yang menyebabkan dia melakukannya. Kita katakan, wajar kalau kamu melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bantu mereka, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Nanti dia memikir sendiri. Saya bantu Bu untuk menjahitnya. Jadi dia akan mencari solusinya sendiri. Atau anak yang sering terlambat sekolah. Jadi kalau misalnya ada siswa kita sering terlambat sekolah, kita tanyakan, kenapa anak sering terlambat? Dia akan menjawab apa nanti? Oh, mungkin saya ngantuk Bu, saya tidur lagi. Ataupun saya malas mandi Bu, dingin. Jadi kita minta cari solusinya kepada si anak. Bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi besok, Nak? Jadi kita berkolaborasi dengan si anak untuk mencari solusinya. Jadi solusinya dia sendiri yang menyampaikan, dia sendiri yang mendapatkan. Kita hanya membimbingnya, membantunya, mengarahkannya saja. Lanjut.
Jadi 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini bukan dia untuk menebus kesalahan yang tadinya misalnya dia sudah merusak baju kawannya, dia jahit, bukan untuk menebus kesalahannya dia lakukan, tetapi dia belajar untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang dia buat. Kemudian memperbaiki hubungan dengan restitusi yang tadinya sudah marah-marahan, akhirnya siswa tersebut bisa berbaikan. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi berfokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita bisa mengembalikan murid yang berbuat salah tadi, jangan kita pisahkan, langsung kita pisahkan. Oh, kamu ini sering membuat kesalahan, sering ini, kita pindahkan dari kelompoknya. Itu tidak boleh kita lakukan, Ibu. Tetapi kita harus membiarkan dia dalam kelompoknya berdasarkan pengawasan kita, Ibu-Ibu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 kebutuhan manusia. Jadi yang pertama kebutuhan hidup, untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima kekuasaan atau power. Mari berpikir. Kita berpikir lagi, Ibu-Ibu. Nah, ini ada kasus lagi. Ibu Ambar, guru kelas 4 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Misalnya, Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau misalnya ada murid kita yang berbuat demikian, Bu, apa yang kita lakukan? Ya, iya, kita menanyakan terlebih dahulu apa penyebabnya. Iya, betul sekali, Ibu-Ibu. Kita tentunya melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan si Agus, apa yang menyebabkan si Agus berbuat demikian. Karena apa? Karena dia lapar, atau karena dia tidak punya uang jajan, atau apa? Kita belum tahu sebabnya. Jadi kita harus melihat dulu, menanyakan dulu, melakukan pendekatan dulu untuk mencari penyebabnya, agar tindakan yang kita lakukan tidak merugikan si Agus ini. Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan tersebut? Ya, kalau misalnya dia lakukan untuk lapar, berarti dia memerlukan kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Nah, dia lapar, dia makan. Karena mungkin dia di rumah tidak punya makanan. Jadi dia tentunya membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kemudian kalau misalnya dia lakukan karena dia senang saja untuk melihat teman-temannya, dia melakukannya. Jadi kebutuhan yang si Agus butuhkan yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi banyak sekali 5 kebutuhan manusia, ya. Jadi seperti tadi, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang. Jadi ada 5 kebutuhan manusia. Kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas ada tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Nah, jadi dunia berkualitas kita mempunyai tempat khusus, ya, tempat khusus yang kita simpan gambarannya di dalam pikiran kita, baik itu orang-orang yang istimewa ataupun hal-hal yang membuat kita bahagia. Itu dalam pikiran kita itu mempunyai gambaran-gambaran dalam pikiran kita.
Jadi menurut Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat Anda menjadi lebih bermakna. Jadi umpamakan sebagai seperti album foto dalam pikiran kita. Tentu orang-orang istimewa dalam hidup kita tentunya tidak semuanya ya ibu-ibu ya. Tentunya hanya beberapa saja, baik itu orang tua kita ataupun keluarga kita ataupun sahabat. Nah kita flashbacknya, jalankan pikiran kita ke masa saat berada di bangku sekolah. Nah kita semua berasal dari murid ya ibu-ibu ya. Sebelum kita menjadi seorang pendidik, tentunya kita merupakan seorang pendidik. Jadi, pernahkah diri kita berada dalam sebuah situasi di mana Bapak Ibu dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan, tetapi mengapa kita tetap melakukannya? Hal apa yang diharapkan saat itu? Nah, Bapak-Bapak pernah tidak di bangku sekolah itu pernah tidak yang disuruh melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan keinginan Bapak-Bapak ataupun Ibu-Ibu? Ada yang tidak apa misalnya hal apa yang misalnya kita tidak mau melakukannya? Iya, nah, kita dipaksa ya, kita masih kecil-kecil dulu kita lebih senang bermain, tetapi kita dipaksa. Kadang-kadang kita tidak mau, tetapi kita dipaksa ya Bu ya. Jadi hal apa yang kita harapkan saat itu? Jadi apa yang kita harapkan? Kita hanya mengharapkan kesenangan Bu ya. Iya. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Itu merupakan 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Nah, penghukum ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Misalnya nada suara kita tuh lebih tinggi ibu-ibu. Kemudian bahasa tubuh kita, mata kita melotot, karena kita menghukum, Bu ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, kita begitu datang murid kita langsung, selalu kamu yang terlambat. Kenapa kamu selalu terlambat? Nah, itu di bahasa tubuh kita, suara kita langsung menghukum si anak yang tadi, si anak tadi udah telat, dia pasti sudah terkaget-kaget. Ya? Nah, jadi hasilnya kemungkinan murid marah ataupun mendendam ataupun bersifat agresif. Nah, ibu-ibu, jadi bisa saja nanti si murid itu mungkin diperhatikan temannya yang lain, dia bisa merasa marah ataupun merasa dendam kepada kita. Lanjut. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Senang ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara ini? Jadi dia akan merasa bersalah. Saya ini tidak pantas. Saya ini selalu terlambat. Saya ini selalu membuat masalah. Jadi dia tuh merasa bersalah. Itu juga akan meninggalkan trauma pada si anak. Nanti dia kalau misalnya apa-apa dia merasa dirinya tersisih, dia merasa dirinya tidak pantas. Itu juga posisi kontrol yang harus kita hindari. Nah, ini kemudian teman. Nada teman ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji kepada Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Sambil tersenyum-senyum. Nah, jadi si anak tuh kita jadikan teman. Nah, nanti kita lakukan pendekatan, kita bisa melakukan jam istirahat ataupun lihat kita lagi duduk-duduk, kita dekati dia, bisa kita dengan bisa dengan
tos ya, dengan tos berarti atau apa, kita datang dengan elusan. Jadi anak itu merasa melayang. Kita juga orang dewasa juga kalau kita mendapat perhatian, kita rasanya senang juga, Ibu ya. Begitu juga dengan anak-anak didik kita, dia akan merasa senang. Jadi murid akan merasa senang dan akrab dengan kita. Tentunya kita akan bisa mencari informasi sama dia. Kenapa dia terlambat? Apa penyebabkannya? Faktor apa? Apa dia malas bangun atau karena dia telat tidur malam? Kita lanjut lagi. Kemudian pemantau. Pemantau suaranya datar, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa mulai? Kemudian murid jawab, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Tentunya saya menjawab, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi ya. Saya tunggu ya. Nah, jadi murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Itu adalah sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, lanjut lagi. Yang terakhir manajer ya Bu ya. Yang terakhir ada manajer. Jadi manajer ini dia kita berkolaborasi dengan si murid. Jadi berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, si murid tadi itu bisa mencari solusi. Kita hanya membantu. Jadi dia juga mempunyai kedekatan dengan kita karena dia akan merasa senang. Itu sudah pernah saya lakukan kasus tersebut pada demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 kemarin. Saya membuat kasus siswa yang sering terlambat ke sekolah dan siswa yang makan di kelas. Nah, itu saya memilih posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian 5 posisi kontrol. Kemudian 5 posisi kontrol ini banyak sekali, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum menghadik, menunjuk, dan menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Memberontak, menyerahkan orang lain, dan berbohong. Kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah, dan mengatakan sarannya, ibu kecewa. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengatur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjut Ibu. 5 posisi kontrol. Guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan dirinya yang dapat dalam mempelajari posisi 5 kontrol. Nah, ini merupakan foto keyakinan kelas. Jadi dalam kelas kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi kita kita bekerja sama dengan murid. Kita tanyakan kalau misalnya terlambat sekolah, sanksinya apa, kita berikan konsekuensinya apa. Jadi kita kesepakati kalau misalnya murid yang makan di kelas, konsekuensinya apa. Jadi murid yang menyepakati, menyebutkan sendiri. Jadi kita menampung, kita tugas guru. Kemudian kita tanyakan, apakah kita sudah sepakat ini? Sudah Bu, baru kita membuat keyakinan kelas dan kita tempelkan di dinding kelas. Nah, jadi isi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan, kemudian bersifat universal, senantiasa dibuat dalam bentuk, bersedia ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Jadi harus ada perubahan Ibu-Ibu ya. Misalnya untuk tahun ini ataupun dalam semester juga kita bisa ambil untuk 1 semester, kemudian semester 2 kita ambil yang lain dengan kesepakatan bersama murid kita. Kemudian tujuan pembelajaran dapat mengenai pentingnya memiliki keyakinan sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sekolah. Kemudian dapat menjelaskan proses pembentukan dan peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Kemudian dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah.
Nah, aturan keyakinan kelas, jadi hendaknya dibuat tidak terlalu banyak ibu-ibu. Jadi keyakinan kelas itu kita buat tidak usah terlalu banyak. Nanti anak-anak juga sudah bingung dalam mematuhinya. Kita buat saja poin-poin pentingnya saja. Jadi anak-anak itu mudah mengingatnya, mudah memahaminya. Apalagi kita adalah anak-anak yang masih usia sekolah dasar. Kemudian isinya juga harus dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat keyakinan curah pendapat. Jadi semua boleh mencurahkan pendapat untuk dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian prosedur pembuatan keyakinan kelas, yaitu yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah maupun di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan. Yang kemudian A, kalimat negatif, dan B, kalimat positif. Kalau negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau kalimat positif berjalan di kelas atau koridor. Kemudian prosedur, ya kita lanjut lagi. Nah ini segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah tujuan restitusi ini ya sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian guru dapat menerapkan restitusi dalam bimbingan murid berdisiplin positif ada menjadi murid yang merdeka. Kemudian guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan yang kritis. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Ini ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menaikkan keyakinan. Nah, jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah. Yang ketiga menaikkan keyakinan. Itu merupakan segitiga restitusi. Nah, mintanya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yaitu langkah-langkah dalam kita melakukan segitiga restitusi. Nah, ini contoh restitusi yang pernah saya lakukan atau saya terapkan pada siswa yang mempunyai kasus sering terlambat ke sekolah dan makan di kelas saat jam pelajaran. Nah, jadi sampai di sini terima kasih. Jadi salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi sebagai guru kita harus tergerak untuk dapat bergerak dan bisa menggerakkan. Ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Sampai di sini pembahasan saya tentang diseminasi budaya positif modul 1T4 di UPDD SD Negeri 10 Makmur ini supaya kita nantinya bisa membimbing dan menuntun anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik dengan selalu melakukan pembiasaan ataupun menerapkan budaya positif di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita supaya nanti lulusan SD 10 Makmur bisa menjadi siswa yang berpikir kritis, berkarakter, dan berwawasan luas, ibu-ibu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya sampai di sini diseminasi budaya positif yang saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan atas dukungan dan partisipasi para ibu-ibu dan bapak-bapak dan seluruh staf UPTD SD Negeri 10 Makmur dalam mendukung saya untuk menjalankan pengembangan pendidikan saya di calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024-2025. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.